Episode 43. Ditinggal pergi. Stefan telah sampai di Meksiko setelah menempuh perjalanan 5 jam lebih. Dia langsung disambut oleh anak buah dari Tuan Martin, seorang kolega yang akan bekerja sama dengannya. Tuan Martin menunggu Stefan di sebuah hotel miliknya sendiri, di mana Stefan juga ikut menanamkan modal di hotel tersebut. Stefan telah sampai di hotel itu. Reno dengan setia selalu berada di sampingnya. Stefan langsung beristirahat di kamar VIP yang disediakan oleh Tuan Martin. "Ren, mana HP-ku?" tanya Stefan ketika mereka duduk di sofa kamar hotel. "Ini bos." Stefan mengambil HP-nya dan mendial nomor sang istri, Kut, via telepon. "Halo sayang," ucap Alia. "Aku kangen Stefan mode manja." Alia terkekar. "Kenapa kamu tertawa?" "Tidak ada, habisnya kamu lucu," jawab Alia. "Entar, kenapa kepergianku kali ini sangat begitu berat? Rasanya tidak ingin jauh darimu sayang. Bukankah kamu setiap kerja juga berjauhan denganku?" "Itu beda sayang, kita masih di negara yang sama, tapi ini aku berada di Meksiko. Ya sudah, jangan lupa makan vitaminnya. Suruh Tina mengupas buah-buahan segar untukmu. Kamu juga tidak boleh kelelahan wejangan Stefan." "Iya sayangku, suamiku. Kalau begitu aku istirahat dulu." "Kamu juga baru sampai hotel kan?" Nanti Tuan Martin akan menjamu kita makan malam di restoran yang berada di hotel ini. Baiklah, aku akan mandi dulu. Aku mencintaimu, Tut." Stefan melihat layar HP-nya, ada sebuah pesan dari seseorang. Stefan tersenyum membaca pesan tersebut. Matanya berkaca-kaca dengan setelah mendapat berita itu. "Ren," kata Samuel, "istriku telah hamil. Aku sangat bahagia sekali. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku ya?" ucap Stefan sendu. "Mungkin Nona Alet ingin memberi kejutan padamu, bos. Atau mungkin dia tidak ingin membuatmu terlalu senang. Karena kalau kamu tahu berita besar itu yang ada pasti langsung panik dan kembali ke AS," jawab Reno. "Tentu saja aku akan kembali, karena ini adalah berita yang aku tunggu-tunggu. Tetapi karena Alia tidak ingin menceritakannya, jadi terpaksa aku juga harus ikut berpura-pura tidak tahu," jawab Stefan lemas. Sebenarnya dia sangat ingin kembali dan memeluk istrinya. "Ikuti saja permainan Nona Alia, bos," saran Reno. Stefan hanya mendesang. Baiklah, dia akan pura-pura tidak tahu saja. Mungkin istrinya ingin memberinya kejutan. Setelah itu Stefan meletakkan haknya di meja. Setelah itu Reno pun keluar dari kamar busnya dan pergi menuju ke kamarnya sendiri. Stefan langsung masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan ritual bersih-bersihnya, bintang. Alia melihat haknya, dipandangnya wallpaper yang berisi gambar Stefan dan dirinya saat menikah. "Sayang, aku sangat ingin mengatakan bahwa aku sudah hamil. Tapi aku takut akan mempengaruhi pekerjaanmu di Meksiko," gumam Alia. Wanita berumur 29 tahun itu mengusap perutnya yang masih datar. Dia merasa sangat bahagia. Ingin rasanya malam ini, dirinya tidur dipeluk oleh sang suami. Tetapi Alia harus memikirkan pekerjaan Stefan itu. Sementara di Meksiko, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Stefan dan Reno menghadiri jamuan yang diadakan oleh Tuan Martin. Saat ini Stefan dan Reno sudah duduk di meja yang sudah disiapkan oleh Tuan Martin. Tapi sang kolega belum datang. "Ren, aku mau ke toilet dulu," ucap Stefan. "Baik bos, aku akan menunggu di sini. Kalau saja Tuan Martin datang nanti, dia akan mencari kita. Aku juga bisa sendiri." "Tidak usah kamu antar. Memangnya aku anak kecil?" gerutu Stefan. Reno hanya terkekar. Setelah itu Stefan pun langsung pergi ke toilet karena sudah kebelet. Setelah beberapa saat Stefan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya. "Berut, Klotet, HP-ku." Seorang wanita berteriak karena HP NIA terjatuh. Maafkan saya Nona, saya tidak sengaja," ucap Stefan yang langsung mengambil HP milik wanita itu. Tapi pada saat bersamaan wanita itu juga akan mengambil HP-nya, alhasil tangan mereka bersentuhan.
Maafkan aku, ucap wanita itu, segera meraih HP-nya dan menatap Stefan. Wanita cantik khas wajah Amerika Latin, dengan baju yang seksi menampilkan kemolekan tubuhnya. Apakah rusak? Tanya Stefan merasa tidak enak. Wanita itu diam saja, dia masih terpana dengan ketampanan Stefan. Halo Nona, apakah HP Anda rusak? Tanya Stefan lagi. Tidak, HP saya tidak rusak, jawab wanita itu, sudah kembali sadar. Maafkan saya, ucap Stefan yang langsung disela wanita tadi. Saya yang seharusnya minta maaf, tadi saya kasihkan balas chat. Jadi saya yang bersalah telah menabrak Anda, ucap wanita itu sopan. Stefan mengangguk. Baiklah, kalau begitu saya kembali ke dalam dulu Nona, ucap Stefan. Tunggu Tuan. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Nama saya Stefan, jawab Stefan singkat. Lalu setelah itu dia pun pergi dari hadapan wanita tersebut. Saya Rosa, teriak wanita yang bernama Rosa itu. Tapi sepertinya itu tidak penting bagi Stefan. Dia langsung melenggang pergi begitu saja. Stefan, kamu sangat tampan dan dingin. Baru kali ini ada lelaki yang tidak terpesona dengan kecantikanku, tapi aku yakin kamu pasti bisa kudapatkan, gumam Rosa menyeringai. Kalian sedang menikmati makan malam dengan Carol dan Kevin. Rebecca telah kembali pulang sore tadi, tapi dia berjanji akan kembali besok pagi sekali. Apa kamu yakin, Am, tidak akan memberitahukan pada suamimu tentang berita bahagia ini? Tanya Carol di sela makan malamnya. Sebenarnya aku sangat ingin memberitahukan pada Stefan Mom, tapi aku takut Stefan akan langsung balik ke USA. Aku sangat hafal bagaimana sifatnya. Jawab Alea. Baiklah, yang penting, kamu harus benar-benar menjaga kondisi kehamilan kamu itu. Karena kandunganmu lemah sayang. Iya, Mami, jawab Alea tersenyum. Sang Mami memang sangat cerewet dan juga posesif. Maklum, karena dia memang sudah sangat menginginkan seorang cucu. Meksiko, Stefan telah kembali ke meja makan, yang ternyata telah disiapkan berbagai macam makanan oleh Tuan Martin. Dan Tuan Martin pun sudah ada di sana. Selamat malam Tuan Martin, sapa Stefan sambil menyodorkan tangannya. Selamat malam juga Tuan Stefan, mari silahkan duduk. Apakah Anda sendirian Tuan Martin? Tanya Stefan yang melihat koleganya itu hanya sendiri saja. Saya bersama sekretaris saya yang kebetulan adalah putri saya sendiri. Dia tadi pamit mau ke toilet, jawab Tuan Martin. Tidak lama setelah itu, datang wanita cantik dan seksi yang ternyata adalah wanita yang sama yang menabrak Stefan di toilet tadi. Rosa, duduklah. Perkenalkan, ini Tuan Stefan, teman bisnis Papa yang tadi Papa ceritakan. Rosa sangat senang ketika melihat lelaki tampan yang menjadi incarannya, ternyata adalah kolega papanya. Tuan Stefan, dia Rosalinda, putri saya satu-satunya sekaligus sekretaris saya. Stefan hanya tersenyum menanggapinya. Hai Tuan Stefan, senang bertemu kembali. Rosa mengulurkan tangannya. Iya Nona Rosa, senang bertemu kembali dengan Anda, jawab Stefan. Apakah kalian sudah pernah bertemu? Tanya Tuan Martin. Barusan kita ketemu di toilet Pak, jawab Rosa. Stefan masih diam, tapi dia melirik ke arah asisten pribadinya Reno yang menatap kagum pada wanita seksi itu. Kenapa Reno menatap wanita yang bernama Rosa dengan tatapan mesum? Rasanya dia seperti ingin menerkam Rosa hidup-hidup. Aku harus berbuat sesuatu agar Reno mendapatkan mangsanya, batin Stefan. Tapi Rosa tidak menanggapi tatapan dari Reno, dia hanya fokus menatap Stefan. Lelaki yang telah membuatnya suka pada pandangan pertama. Sebaiknya kita makan terlebih dahulu, ucap Martin. Lalu mereka pun menyantap makan malam mereka dengan pikiran masing-masing. Setelah selesai makan malam dan membahas masalah pekerjaan, akhirnya Stefan dan Reno berpamitan. Tuan Martin juga telah pergi. Tapi Rosa ingin berbicara dan lebih mengenal Stefan. Tunggu Tuan Stefan,
Aku ingin bicara empat mata denganmu, ucap Rosa. Stefan dan Reno saling berpandangan. Baiklah Nona Rosa, jawab Stefan. Reno menatap tajam pada busnya itu. Ingat istri di rumah bos yang bahkan sedang hamil. Reno membatin. Panggil saja Rosa, aku akan mengajakmu ke bar yang berada di lantai paling atas. Suasananya sungguh menyenangkan, ucap Rosa tersenyum. Tentu saja, sepertinya aku juga ingin jalan-jalan dulu sebelum kembali ke kamar, ucap Stefan. Ayo Stefan. Baiklah, Ren, sebaiknya kamu kembali kamar. Aku akan pergi bersama Rosa, ucap Stefan pada asistennya itu. Tapi bos, sudah sana, kembali ke kamarmu. Aku juga ingin tidak selalu kamu buntuti terus. Reno mendengus kesal kepada bosnya itu, tapi akhirnya dia menurut juga. Stefan dan Rosa masuk ke lift menuju lantai paling atas. Setelah mereka sampai di bar, Stefan disuguhi dengan pemandangan yang merusak mata. Rosa mengambilkan minuman untuk Stefan. Dia menuju ke meja bartender dan membisikkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Rosa telah kembali ke meja Stefan. Kita minum dulu Stefan. Mari bersulang, ucap Rosa memberikan sebuah gelas yang berisi wine kepada Stefan. Dia pun menyeringai ketika Stefan mengambil gelasnya, bersambung.